Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mengdiana Putri Febrianti dan rekan saya Mutiara Deviana Dwi Putri. Kami berasal dari Universitas Islam Bandung. Cabang kompetensi lomba yang kami pilih itu perencanaan bisnis dengan aspek pembangunan. Ide bisnis yang kami rencanakan dalam bidang jasa, yaitu Servisku. Servisku merupakan jasa pelatihan pembuatan akun aplikasi e-commerce bagi pedagang kaki lima untuk meningkatkan omset penjualan pada saat pandemi COVID-19 di kawasan bantaran Sungai Cikapundung, Kota Bandung. Adapun bisnis model kanvas yang kami rencanakan, yang pertama yaitu ada key partner, yaitu toko komputer, perusahaan periklanan, dan publisher. Yang kedua itu ada key activities, dalam bidang marketing itu ada mencari klien, produk itu untuk membeli software, menginstal software, perancangan desain, perancangan database, pengkodingan, pendaftaran hosting, dan tes produk. Yang terakhir itu ada revisi. Yang ketiga itu ada value proposition. Yang pertama itu ada web, custom web, dan paket web. Yang keempat itu ada customer relationship. Yang pertama itu ada BBM, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain. Yang kelima itu ada customer segment, itu khusus untuk pebisnis offline. Yang keenam itu ada cost structure, yaitu ada biaya, tenaga kerja, dan hosting. Yang ketujuh itu ada key resources, yaitu sistem analisis, programmer, database, web designer, web developer, dan humas. Yang kedelapan itu revenue stream, yaitu profit dan advertise. Yang terakhir itu ada channel atau channel diantaranya itu direct marketing, email marketing, sosial media marketing. Selanjutnya ada dua pilihan program pelatihan yang bisa dipilih. Yang pertama itu pelatihan administrasi toko online. Pilihan kedua itu pelatihan membuat aplikasi toko online. Selanjutnya ada penjelasan tentang pemasaran ide bisnis kami. Yang pertama itu ada masalah produk harga jual yang relatif murah dibandingkan dengan produk jasa pesaing. Yang kedua itu ada distribusi, ketepatan waktu pengiriman sesuai permintaan konsumen. Dari sistem manajemen, produksi, dan teknologi. Sistem yang digunakan untuk keuangan disebut dengan sistem pembukuan atau akuntansi. Ada juga sistem administrasi oleh pemilik. Lalu ada produksi, biaya produksi yang terjangkau. Lalu ada perencanaan produksi yang sistemik dan sistematis. Dan yang terakhir yaitu fasilitas produksi yang cukup. Untuk teknologi, menggunakan teknologi modern yang menggunakan aplikasi e-commerce atau IT sehingga dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19. Organisasi dan sumber daya manusia. Yang pertama, ada kewenangan yang berada pada pemilik produk jasa dan pemilik saham. Yang kedua, ada keahlian pada bidang manajemen dan proses desain web. Berikut adalah proyeksi biaya keseluruhan e-commerce bidang pelatihan jasa. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pemanfaatan e-commerce bagi pelaku usaha UMKM, khususnya bagi perkembangan bisnis ibu-ibu pedagang kaki lima di bantaran Sungai Cikapundung, sekaligus menjawab tantangan SDGs di masa yang akan datang. Visi dan misi inovasi bisnis. Visi yaitu menjadi perusahaan jasa pelatihan aplikasi e-commerce yang memiliki kredibilitas tinggi dengan ciri khas yang khusus, teknologi tinggi, namun harga tetap bersaing dan menjadi salah satu bagian dari peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat. Adapun misinya yaitu yang pertama, menciptakan karya-karya yang kreatif dan inovatif agar bisa bersaing dengan industri jasa teknologi baik nasional maupun internasional. Lalu yang kedua yaitu mengikuti ajang-ajang perlombaan ataupun pameran di bidang pemasaran teknologi e-commerce sebagai salah satu bagian dari eksistensi perusahaan. Konten atau ide bisnis. Yang pertama yaitu metode produksi. Kegunaan atau fungsi produk adalah produk jasa, yaitu sebuah produk yang memiliki ciri-ciri khusus yang tepat dan memiliki konten pemasaran yang sedang tren dalam suatu kurun waktu. Lalu yang kedua yaitu ada proses produksi. Berikut adalah proses produksi jasa pelatihan dari brand Servisku. Target dan segmentasi pasar. Target pasar yang kami tuju adalah lingkungan Bandung se-Jawa Barat. Segmentasi pasar terdiri dari dua faktor, yaitu ada faktor geografis Bandung Jawa Barat, ada faktor demografis terdiri dari usia 20 tahun ke atas, jenis kelamin yaitu pria dan wanita, lalu ada penghasilan Rp2.500.000 per bulan. Cukup sekian penjelasan ide bisnis Servisku dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.